Shalom, selamat pagi buat kita semua. Sebelum saudara untuk melakukan aktivitas satu hari ini, kita diberangkatkan oleh firman Tuhan. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan untuk pagi yang indah ini. Tuhan masih memberi napas kehidupan untuk kami, pribadi lepas pribadi. Tuhan menjagai kami dari seluruh mara bahaya. Sebentar Tuhan, sebelum kami pergi melakukan aktivitas kami masing-masing, kami akan mendengarkan sebagian daripada firman. Kiranya berfirmanlah, kami akan mendengarkannya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, firman Tuhan yang menjadi renungan buat kita di hari ini tertulis di dalam Ratapan 3 ayat 26. Ratapan 3 ayat 26, demikian bunyi firman Tuhan. Adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Demikian firman Tuhan. Ketika kita mau menghadapi ujian di sekolah, kita diberi guru 1 minggu untuk belajar khusus. Orang mengatakannya minggu tenang atau minggu sunyi. Hal itu dilakukan sekolah untuk membuat kita fokus, jauh dari keramaian atau hiruk-pikuk sehari-hari, supaya kita konsentrasi ketika kita mau menghadapi ujian. Ada juga orang telah menyalahgunakan waktu yang demikian, bukan hanya dipakai untuk memfokuskan diri belajar, tapi dipakai untuk keperluan yang lain. Kalau kita jujur, dengan adanya minggu tenang itu dan kita pakai sebaik-baiknya, tidak mungkin ada orang yang jeblok nilainya. Kalau kita boleh jujur, dengan adanya minggu tenang ini, kita pakai sebaik-baiknya, tidak mungkin ada orang yang jeblok nilainya. Saudara-saudara yang terkasih, setiap manusia punya pergumulan atau masalah tersendiri, dan setiap orang menginginkan pergumulan itu dapat diatasi dengan sebaik-baiknya, mampu mengambil jalan keluar. Bahkan terkadang pergumulan itu datang secara bertubi-tubi yang membuat kita panik, sehingga pikiran kita menjadi kacau dan kita tidak dapat menyelesaikannya dengan baik. Bukan hanya membuat kita panik, tetapi terkadang kita hilang kesabaran, merasa stres, merasa depresi, kehilangan kontrol diri, membuat kita menjadi darah tinggi, atau penyakit jantung kita kambuh. Dan mungkin banyak hal yang terjadi sama kita ketika kita jatuh dalam pergumulan atau masalah. Acap kali terjadi dengan pergumulan tadi membuat kita lupa pada Tuhan, pada Sang Pencipta, dan mengasingkan diri untuk mendengarkan suaranya. Kita lebih sering berteriak, lebih sering mengeluh, mengaduh, menangis, bahkan melakukan tindakan yang membuat kita sendiri rugi, bahkan orang lain. Kita lupa sejenak untuk mengambil jeda
diam dan berhenti untuk memfokuskan pikiran dan hati kepada Tuhan. Mungkin masalah atau pergumulan kita tidak terus bisa selesai, tapi setidaknya kita sudah merasa tenang, karena masalah itu bukan hanya milik kita lagi, tetapi sudah ikut Tuhan ambil bagian dalam masalah atau pergumulan kita. Di samping itu, adalah jauh lebih baik bagi kita untuk diam ketimbang terus mengisi hidup dengan keluhan dan kata-kata yang negatif. Karena Tuhan mengasihi kita, Dia tidak pernah lupa untuk melepaskan kita dari masalah yang ada. Dalam Yesaya 46 ayat 4, Dia berkata, "Sampai masa tuamu, aku tetap dia, dan sampai masa putih rambutmu, aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu." Kita lupa bahwa di atas segalanya ada Tuhan yang berkuasa lebih dari apapun di dunia ini. Kita lupa kuasa Tuhan tak terbatas, melebihi kemampuan kita yang tak terbatas. Diamlah dan arahkanlah pandanganmu kepada Tuhan dalam menghadapi masalah. Ketika badai menghantam, kita harus mengingat janji Tuhan yang selalu menyertai. Dan terkadang, walaupun menurut kita pertolongan Tuhan datang begitu lambat, kita harus mengingat, meski kita mengalami kekecewaan, ada saatnya di mana kita harus menunggu dan iman kita tetap menyala-nyala, tetap semangat menantikan pertolongan Tuhan, karena kita tahu Tuhan itu sangat luar biasa kepada anaknya yang tekun menantikannya. Dengan pertolongan yang datangnya dari Tuhan, bukan dari yang lain. Dan untuk itu, mari kita arahkan pandangan kita untuk mendengarkan suaranya. Karena Tuhan tidak pernah kekurangan cara untuk melepaskan kita dari semua masalah. Tuhan tidak pernah kekurangan cara untuk melepaskan kita dari semua masalah. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, dengan firman yang kami dengar pada hari ini. Kiranya Engkau telah mengingatkan kami supaya ketika kami menghadapi masalah, menghadapi pergumulan, pertolongan Tuhan selalu kami nanti-nantikan. Untuk itu, biarkan kami diam, biarkan kami Tuhan tenang untuk menerima pertolongan-Mu. Kiranya jauhkan kami hanya mengeluh, hanya menyalahkan orang, hanya berkata-kata negatif. Untuk itu Tuhan, biarlah firman-Mu yang menjadi kekuatan bagi kami, biarlah pertolongan-Mu ada pada diri kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Untuk itu berkatilah jemaat-Mu, berkatilah lingkungan mereka, berkatilah setiap aktivitas mereka, berkatilah pekerjaan mereka masing-masing. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan pengasihan Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kita sekalian.
Amin. Kiranya Tuhan beserta kita. Untuk itu mari kita melakukan aktivitas kita masing-masing. Salam sehat. Horas.